Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mengembangkan papan akselerasi untuk mengakomodasi kebutuhan usaha kecil dan menengah serta perusahaan rintisan atau startup yang berencana melantai di bursa. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pengembangan ini, berikut kita simak bersama wawancara Mercy Wijaya bersama Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Laksono Widodo. Bursa Efek Indonesia telah memperkenalkan papan akselerasi untuk dapat memfasilitasi perusahaan dengan aset kecil menengah supaya dapat ikut melantai di Bursa Efek Indonesia. Kami akan membahas lebih lengkapnya bersama dengan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Bapak Laksono Widodo. Ya. Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama kami, Pak. Terkait dengan papan akselerasi ini, Pak, apa sih bedanya dengan papan pengembangan dan papan utama yang sudah ada sejak lama di Bursa Efek Indonesia, Pak? Perbedaan utamanya adalah dalam proses pencatatannya, di mana untuk mencatatkan perusahaan di papan ini yang merupakan papan terpisah diberikan kemudahan-kemudahan, syarat-syaratnya dipermudah, jauh berbeda dengan ada di papan utama dan papan pengembangan. Yang kedua adalah perdagangannya juga berbeda. Di papan ini diharapkan transaksi yang dilakukan bukan oleh investor retail, tapi lebih kepada investor yang mengerti bagaimana memvalue kondisi suatu perusahaan secara lebih baik. Biasanya disebut dengan accredited investor atau rata-rata mereka merupakan investor institusi. Jadi memang berbeda target marketnya. Oh, target marketnya memang berbeda ya? Lalu peluang apa, Pak, yang bisa ditawarkan kepada masyarakat dengan adanya papan akselerasi ini? Ya, untuk investor in general diharapkan bahwa mereka bisa berpartisipasi di suatu perusahaan yang masih berkembang dari awal, yang masih kecil. Makanya kita ini merupakan bukti keberpihakan dari kami, baik dari OJK maupun Bursa Efek Indonesia kepada pengembangan bisnis di small and medium enterprises. Jadi mereka bisa berinvestasi dari sejak awal. Kemudian bagi perusahaan itu sendiri, mereka ini berpeluang untuk mengakses dana dari pasar modal, dan juga nantinya apabila mereka akan melakukan penjualan sahamnya, mereka tidak dikenakan pajak yang besar yang merupakan capital gain tax, tapi merupakan pajak founder yang ada di bursa saat ini adalah 0,5% dan juga pajak penjualan 0,1%. Jauh lebih rendah dibanding dengan pajak yang berlaku di luar bursa. Lalu bagaimana strategi bursa supaya dapat menarik para pelaku usaha kecil menengah ini supaya dapat melantai di Bursa Efek? Mengingatkan sekarang startup ini banyak disuntikan modal oleh venture capital. Lalu apa keuntungannya, Pak, dengan melantai di Bursa Efek Indonesia? Tentunya kami perlu banyak melakukan sosialisasi. Kemudian juga mereka-mereka yang saat ini sudah diberikan dana oleh venture capital juga merupakan ada kelebihannya. Antara lain venture capital ini kalau mereka mau melakukan exit dari perusahaan tersebut secara lebih awal misalnya digantikan investor lain akan lebih mudah. Seperti itu tadi, ada keuntungan pajak, paling nggak mereka lebih mudah melakukan jual beli di Bursa Efek Indonesia secara lebih teratur. Oke, Pak, kalau boleh tahu nih, kriteria perusahaan usaha kecil menengahnya ini seperti apa sih, Pak? Kan pasti ada kriteria tertentu yang diharuskan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ini seperti apa, Pak? Asetnya itu di bawah 50 miliar. Ya kan? Di bawah 50 miliar. Sebenarnya tidak ada minimum asetnya. Tapi yang kita berikan adalah keleluasan mereka untuk menggunakan laporan keuangan yang lebih simpel. Ya, kemudian juga syarat-syarat yang biasa berlaku di perusahaan untuk pencatatan di papan utama dan papan pengembangan itu diberikan relaksasi. Jadi jauh lebih mudah buat mereka untuk melakukan listing di Bursa Efek Indonesia. Karena memang tujuannya adalah untuk mendukung perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah. Kalau himpunan dananya ada maksimalnya nggak sih, Pak? Dan harga berapa yang boleh ditawarkan untuk UKM ini, Pak? Untuk harga minimum adalah harga Rp50. Tapi kemudian setelah dia listing tidak ada batas, harga terendahnya adalah Rp1. Mengenai himpunan dananya, basically kita tidak terlalu mengharap yang besar karena itu yang besar-besar ada di pasar pengembangan dan pasar utama. Oke, Pak. Terakhir, Pak, apa sih harapannya dengan ada papan akselerasi ini terutama untuk perekonomian Indonesia secara nasional, Pak? Itu tadi diharapkan kita bisa mengakselerasi pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Mereka bisa mendapatkan dana selain dari perbankan maupun venture capital, tapi juga dari dana langsung dari masyarakat. Dan bagi mereka juga yang ingin melakukan penjualan di Bursa Efek atau penjualan kepada pihak lain,
dapat keuntungan dari perpajakannya yang jauh lebih rendah. Minatnya bagaimana Pak sejauh ini? Oke, kita harapkan di awal tahun 2020 ada satu, dan Bursa Efek Indonesia juga memiliki IDX Incubator, di mana kita memiliki sekitar 60-an perusahaan di dalamnya yang bisa diharapkan juga menjadi supply untuk masuk ke papan akselerasi ini. Perusahaan-perusahaan kecil yang dikembangkan dengan guidance dari Bursa Efek Indonesia. Berarti tahun depan di pipeline sudah ada 61 gitu Pak kira-kira? Oh ya, tidak begitu, tapi mungkin dari 60 itu kalau kita katakan seperlimanya bisa menurunkan perusahaan untuk di papan pencatatan, kira-kira itu harapan yang wajar saya rasa. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya bersama kami Pak. Semoga bisa bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke studio.